Malam semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Tambunan dengan NRP 15/2023/108. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester take home yaitu keamanan jaringan kelas DD. Di sini saya akan mengerjakan step by step. Oke, yang pertama-tama tuh di sini saya akan melakukan topologi jaringan dengan bertujuan untuk menjelaskan kepada yang menonton ini struktur jaringan yang digunakan IP yang digunakan saya, tiap node, peran masing-masing, dan alur trafficnya dari Windows ke Ubuntu melalui Kali Linux sebagai proxy. Oke, yang pertama di sini saya akan menjalankan perintah ini dulu, Ubuntu, untuk menampilkan IP address. Kita masuk dulu ke terminal. Tik show. Nah, di sini yang digunakan adalah VPN 192.168.1.8. Lalu kita melakukan selanjutnya hostname. Dan kita melakukan untuk menjalankan Ubuntu Web Server MySQL yang ketiga untuk create. Nah, ini tuh yang digunakan adalah 192.168.1.8 tuh server ini bertugas tuh sebagai web server yang menjalankan website cleaning berbasis PHP dan MySQL. Server ini tidak bisa diakses langsung dari luar, semua akses harus melalui proxy. Lalu kita akan pindah ke perintah ke Kali Linux. Di sini saya menggunakan PI 192.168.1.9. Ini adalah Kali Linux 192.168.1.9. Kali Linux ini bertindak sebagai proxy server menggunakan squid di port 3128 sekaligus sebagai gateway. Semua traffic dari Windows harus melalui node ini. Selanjutnya kita menjalankan perintah ini Windows ditampilkan di IP address. Nah, impact config ini tuh digunakan sebagai klien Windows client
yang menggunakan 192.168.1.7. Windows ini adalah komputer karyawan yang digunakan untuk mengakses website klinik. Untuk bisa mengakses server, Windows harus menggunakan proxy yang mengarah ke Kali Linux. Selanjutnya kita akan melakukan ke website root. Ini tujuan untuk website root itu menemukan website manajemen data pasien klinik, ditampilkan semua aplikasi root, tambah, lihat, cari, edit, dan hapus data pasien. Akses dilakukan dari browser Windows melalui proxy squid. Yang pertama-tama kita akan melakukan verifikasi PC dan MySQL berjalan di Ubuntu. Nah, itu digunakan tuh sebelum melakukan demo website. Saya pastikan dulu aplikasi MySQL-nya sudah berjalan di Ubuntu server seperti yang terlihat. Kedua server betul aktif dan running yang enable. Lalu kita di sini masuk ke setting proxy di browser Windows, lalu membuka websitenya juga. Oke, di sini saya akan melakukan settingan. Kita pertama di sini membuka setting proxy. Lalu kita manual proxy settingnya di on kan. Lalu proxy IP address-nya nyalakan dan isikan 192.168.1.9 dan portnya 3128. Lalu kita save, lanjut. Lalu di sini saya akan menjalankan websitenya. Nah, ini sudah jalan. Di sini saya akan melakukan create tambah data pasien baru. Nah, di sini kan data masih kosong nih. Jadi tambahkan misalnya Budi Susanto. KTP adalah 12345678910. Di sini tanggal lahirnya kita melakukan di tahun 2023 Januari tanggal 2. Laki-laki, nomor teleponnya 0895 123 456 78. Terusnya berarti sembuh. Misalnya Jalan Jakarta nomor 8. Keluhannya misalnya sakit mah yang sakit mah sama pasien. Nah, sini bisa nih. Nah, di sini kita melakukan create. Misalnya sembuh dirujuk
perubahan, dirujuk, lalu kita hapuskan, hapus. Nah, seperti itu. Lalu kita di sini akan melakukan tampilan konfigurasi squid yang aktif dikali. Squid berjalan aktif di kali Linux port 318 dan konfigurasi terlihat bahwa hanya jaringan 192.168.1.810 yang diizinkan menggunakan proxy, dan Facebook dan YouTube sudah dikonfigurasi untuk diblokir. Kita akan mencoba akses YouTube. Nah, sambung ke internet ini tidak bisa. Facebook sama tidak bisa. Lalu kita di sini akan mendemo akses langsung dari Windows. Di sini posisinya harus gagal. Nah, sekarang saya sudah menerjemahkan proxy di browser dan mencoba langsung ke Ubuntu 192.168. Hasilnya timeout, koneksi ditolak karena firewall Ubuntu memblokir akses langsung dari Windows yang membutuhkan server tidak bisa diakses beberapa proxy. Lalu di sini kita akan mendemokan akses web proxy dari Windows harus berhasil. Langsung kita coba. Nah, ini websitenya sudah berhasil. Sekarang saya mengaktifkan kembali proxy mengarah ke, dan saya buka menggunakan 198.168. Website klinik sekarang langsung muncul karena tugas melalui script dikali yang kemudian meluruskan ke Ubuntu. Harusnya buka YouTube juga tidak bisa. Nah, dan FB. Sekarang kita akan menampilkan tampilan log akses squid dikali. Nah, log ini merekam semua aktivitas. Terlihat request ke 192.168
8 berhasil ke TCMP MS 200. Sedangkan akses ke Facebook dan YouTube dicatat sebagai TCMP dan DNIT 403 ini bukti bahwa pembelajaran berjalan dengan baik. Lalu kita melanjutkan ke SSH Security. Buktikan SSH Ubuntu aman, portnya default portnya 2222, login menggunakan SSH key. Hanya kalian bisa ke Ubuntu. Kita ke menu sekarang ke Ubuntu. Nah, saat ini di Ubuntu kita menggunakan port 22, melainkan port 2222. Selain itu, login sebagai root dinonaktifkan dan autentikasi password dimatikan. Hanya SSH key yang diterima. Ini membuat server jauh lebih aman dari brute force attack. Lalu kita melanjutkan demo SSH dari kali ke Ubuntu. Nah, SSH dari kali ke Ubuntu menggunakan SSH berhasil koneksi langsung masuk tanpa perlu password karena menggunakan key authentication. Ini adalah cara akses admin aman ke server. Ini jika kita melakukan demo SSH tanpa key, harusnya gagal.
Nah, permission default. Nah, ketika saya coba access tanpa menyertakan file key, server langsung menolak dengan pesan permission denied public key. Tidak ada prompt password sama sekali karena password authentication-nya sudah dinotifikasikan sama saya. Nah, sekarang kita di bagian firewall IP tables. Kita kembali ke Ubuntu. Nah, itu adalah aturan firewall IP tables di Ubuntu rule nomor 3 mengizinkan HTTP dari kali 192.168.1.3.1.9. Rule nomor 4 memeluk HTTP langsung dari Windows 192.168.1.7. Rule nomor 6 mengizinkan access port 222 hanya dikali. Rule nomor 8 mengizinkan semua traffic dari interface style VPN. Nah, di sini kita akan menampilkan telah tersimpan di permanen. Atau varian itu disimpan secara permanen menggunakan IP tables persen sehingga tidak hilang meskipun server di restart. Maka di sini kita akan memasuki VPN Taskell, membuktikan akses remote via VPN Taskell berhasil dari device dari luar jaringan kantor. Website klinik tetap bisa diakses melalui IP tersebut. Nah, ini Taskell aktif di Ubuntu dengan IP 100.198.1.1.3.2. Ini adalah format VPN yang bisa digunakan untuk mengakses server di mana saja di luar jaringan kantor asalkan perangkat remote juga terhubung ke jaringan Taskell yang sama. Kita di sini akan menteskan ping dari device remote via Taskell. Misalnya kita akan tes ke, nah ini sudah terhubung dari device remote, sudah terhubung ke Taskell. Saya ping IP Taskell Ubuntu dan berhasil mendapatkan reply membuktikan tenor VPN adalah device remote dan Ubuntu berjalan dengan baik. Lalu sini akan mengakses website klinik via di browser remote. Ya, di sini saya akan menjalankan websitenya. Nah, di sini dan ini sudah masuk websitenya dari Ubuntu ke browser. Website klinik ini sehat langsung muncul tanpa perlu disetting proxy ini karena
Koneksi sudah melalui tantangan VPN Tailscale. Dokter atau admin bisa mengakses data pasien dengan aman dari luar kantor. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.